Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat isya, salat maghrib dan salat isya insyaallah, dan jamaah pengajian Masjid Raudatul Fathah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmatnya maka kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita hidup ini dengan nikmat Allah, kita beribadah ini juga dengan nikmat Allah, kita bisa menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu ini juga atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita mensyukuri nikmat tersebut dengan lisan kita, dengan anggota tubuh kita, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian kita mulai, kita masuk pada bab yang ke-6 tentang manhajus salaf wa firqatun najiyah. Maka ada baiknya kita sampaikan nasihat sebagaimana yang sudah ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi dalam menghadapi pemilu. Kenapa? Karena setiap tahun orang Indonesia, terkhusus yang jauh daripada ilmu dan daripada ulama, mereka itu sering berselisih adanya sesuatu peristiwa yang akan datang. Ada Ramadan berselisih, rame. Mau Idul Fitri, rame. Ini mau pemilu, rame. Makanya sebagian ulama, sebagian asatidah kita menulis nasihat. Ini saya akan sebutkan cara ringkas saja. Maka dalam kitab ini dinasihatkan di buku ini, pertama, tugas kita ini sibuk dengan ibadah, ilmu dan amal. Maka beliau mengatakan poin pertama, tetap sibuk dengan ibadah. Kenapa? Karena memang kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk hal-hal yang sia-sia. Dan ibadah itu harus mabniun ala ilm, dibangun di atas ilmu.
dengan kajian, membaca, mendengarkan, kayak gitu. Dan ibadah dalam kondisi yang semacam ini, ada peristiwa tertentu, mungkin ada fitnah-fitnah atau ada gempa, ada hal-hal yang menyibukkan kita, justru ibadah yang dilakukan di masa ini pahalanya besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil haraj ka hijrati ilayya. Orang yang ibadah di waktu fitnah, di waktu susah, pahalanya seperti hijrah kepadaku. Masih bukan diri dengan ibadah. Jangan ngikuti fitnah, jangan itu hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan kita harus yakin ibadah kita yang kita lakukan ikhlas karena Allah, bagus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah, itu akan menjadikan pemimpin kita ini pemimpin yang baik. Tapi justru kalau kita nggak mau ibadah, kita maksiat, maka Allah katakan sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Yang demikian itu kami jadikan sebagian orang yang zalim itu menjadi pemimpin, menjadi teman setia kepada yang lain disebabkan apa yang mereka lakukan. Nggak punya ilmu, malas ibadah, tapi kalau ada fitnah seakan-akan ulama besar, ya. Dan kalau kita nggak mau ibadah, kita perbuatan jelek, akhirnya kita punya pemimpin yang jelek, karena pemimpin itu cermin dari rakyat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana bentuk kalian, itulah yang memimpin kalian. Itu nasihat pertama jamaah. Nasihat yang kedua, di kondisi kita semacam ini perbanyak doa. Doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Fa illam takun ma'u silah fa bi ayyi syai'in yuqatil. Kalau nggak punya senjata mau perang pakai apa? Tangan kosong dengan yang bersenjata rata-rata kalah. Ya, dan kalau kita yakin punya doa mustajab, maka doakan kepada pemimpin kita, baik presiden, gubernur, bupati, lurah, RT, RW, atau kalau yang bawahan kita pemimpin di yayasan, pemimpin di lembaga, doakan kebaikan. Karena kebaikan pemimpin, kebaikan rakyat. Sebagaimana dikatakan Fudail bin Iyad, Ahmad bin Hanbal, dan banyak ulama, mereka mengucapkan kalimat yang hampir mirip. Di antara ucapan Fudail, lau kanat li da'watun mustajabah. Kalau saya punya doa itu pasti dikabulkan. Ma ja'altuha illa fi sultan. Maka aku tidak jadikan kecuali untuk sultan. Imam Ahmad juga seperti itu. Waktu ditanya kenapa? Karena kalau kita doa untuk pribadi, kebaikan untuk kita. Tapi kalau doa kebaikan untuk pemimpin, rakyat itu merasakan. Kalau pemimpin itu baik, soleh, amanah, jujur, rakyat itu sampai lapisan bawah, bahkan hewan-hewan merasakan keberkahan. Tapi kalau pemimpin zalim, jahat, pemeras, koruptor, pengkhianat, maka sampai hewan pun merasa tersiksa. Ya Bang enggak? Itu jemaah, jangan bakhil kita mendoakan pemimpin. Siapapun pemimpinannya, akidah kita mendoakan kebaikan mereka. Jangan seperti akidahnya Khawarij, siapapun pemerintahannya cari-cari aibnya. Mau diganti 1000 kali, ya tetap aja ada namanya aib. Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Kemudian poin yang ketiga, jaga persatuan, kesatuan, jaga ketentraman, kedamaian. Meskipun jenengan beda warna, ada merah, kuning, hijau, biru, coklat, jambon, beda merek, jangan sampai saling tendang, saling hina, saling bully. Karena yang kita pelajari dari Al-Quran dan hadis, tidak boleh loyal, walak dan barok berlebihan melebihi daripada Allah dan Rasulnya. Yang lain tuh warna-warni kehidupan, mau warna ini warna itu terserah, tapi kita tetap bersatu di atas akidah yang benar. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah semuanya, jangan pecah belah. Ini warna-warni baju apa tengkar? Malam ini bajunya ganti batik, oh besok putih, tidak ada. Lah kenapa warna-warni yang cuma kotaan itu bertengkar? Dulu waktu warna hijau itu pecah-pecah, masih ingat nggak? Warna hijau ada yang gambar Ka'bah, ada yang gambar bintang, ada gambar macam.
teman setia, di musola bareng, ngaji bareng, dicongkel matanya. Kenapa? Warna kita sama tapi merek kita beda. Subhanallah, di Jepara kejadian itu. Itu berdosa nggak seperti itu? Dosa, di hadapan Allah berat nanti ya. Kita diperintahkan bersatu padu dalam kebaikan. Masalah itu masalah dunia. Mau senang itu fadol, nggak senang itu juga fadol. Urusan kita masing-masing ya. Dan yang terakhir, waspadai. Di masa-masa beberapa hari ini banyak virus nyebar, banyak penyakit-penyakit itu tersebar. Apa diantaranya? Virus suap menyuap. La'anallah ar-rasi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Dalam riwayat yang lain juga yang memfasilitasi agar suap menyuap itu berjalan. Jenengan punya komitmen, punya pendirian, punya keinginan, jangan sampai suara jenengan cuma dihargai 20.000. Kalau 1 juta ya tetap nggak boleh. Ya, hukumnya apa? Haram. Kalau sudah dilaknat sama Allah berarti jauh dari rahmat Allah. Allah nggak cinta dengan dia, Allah nggak senang dengan dia. Virus yang kedua, banyak kedustaan nyebar. Yang dia senangi dipuji sampai selangit, yang dia nggak senangi direndahkan sampai ke jurang. Ya, ini terjadi di zaman ini. Makanya kalau kita ini mau jadi orang selamat, banyak diem. Man somata naja, yang diem itu lebih selamat. Bahkan kalau kita yang dengar berita langsung share, pendusta. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah orang itu pendusta kalau menyebarkan setiap apa yang dia dengar tanpa cek dan recheck, tanpa tabayun. Sifat Ahlussunnah itu punya sifat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cekap, ini nasihat buat saya dan jenengan, jangan bingung. Tahu artinya luber? Apa luber? Langsung, umum, bebas, rahasia. Lah rahasia kok digembar-gemborkan? Rahasia umum apa-apa? Itu sudah harusnya dipahami, toh sudah bisa. Kadang orang yang sudah mengaku sudah berilmu, sudah berpengalaman, sifatnya seperti anak kecil. Sesok nyoblos soblos itu bukan urusanmu. Mau nyoblos ini itu juga urusanmu. Besok kita ibadah nggak bagus. Besok kajian nggak bagus. Paham ini? Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk al-babus sadis. Bab yang ke-6. Manhajus salafi wa firqatun najiyati. Manhaj salaf dan firqah an-najiyah. Bab ini dibahas oleh para ulama karena ada sebagian orang itu memahami kata-kata salaf ini loh kok banyak sekali, berarti berbeda-beda. Karena nanti di bab 7 kita pun akan mempelajari tentang at-taifah al-mansurah. Tapi intinya nanti ternyata kata salaf itu nama lainnya adalah al-jamaah, at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, kemudian ahlu sunnah wal jamaah dan yang lain. Itu satu hakikatnya tapi banyak nama. Ya, satu hakikat banyak nama. Dan ini nih tidak bermasalah, dan karena semua sesuai dengan dalil. Beliau membawakan dalil-dalil Al-Quran yang beberapa saat kita sudah baca. Di antaranya adalah surat Al-An'am ayat 153. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqimah, dan ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilillah, dan jangan kalian ngikuti jalan-jalan yang mencerai-beraikan, jalan yang banyak. Jalan kebenaran itu satu. Ya. Maka kalau ada ucapan orang-orang yang orientalis, orang-orang liberal mengatakan jangan mencela orang-orang kafir, jangan mencela ahlul kitab, jangan mencela orang musyrik, semuanya tujuannya satu, Allah. Ini ucapan penuh dengan racun.
Karena ayat jelas, dalil jelas. Wa anna hadza sirati, ini jalanku satu, mustaqimah, lurus. Jalan itu satu, lurus. Kalau lurus yang dulu kita sampaikan lebih jelas, lebih terang, lebih cepat sampai. Sedangkan jalan yang lain ada yang bulat, nggak sampai. Ada yang naik turun belok-belok jauh, ada yang kanan kirinya jurang masuk jurang. Jenengan kalau perjalanan secara akal sehat, sini ke Jakarta yang menempuh misalnya berapa sini Jakarta? 600 kilo dibandingkan dengan 6.000 kilo belak-belok capek, nggak ada jualan kanan kiri, kalau berhenti dimakan binatang buas, milih yang mana? Milih yang lurus. Itu secara akal sehat. Tapi prakteknya orang mengikuti dalil Al-Quran hadis atau mengikuti kata-katanya saja, ini bisa kita analogikan seperti itu. Makanya Nabi memerintahkan, Rasul yang mengajarkan, Allah memberitakan jalannya. Nabi katakan, Muhammad, ini jalanku yang lurus, jalan yang lurus satu, dan tidak boleh mengikuti jalan-jalan yang lain, lebih lama, lebih repot, dan lebih minim untuk mencapai kebenaran. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian itu kami wasiatkan kepada kalian dengannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian beliau juga membawakan dalil surat Al-An'am ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka bergolong-golong, mereka berkelompok-kelompok, mereka bersekte-sekte, lasta minhum min fi syai', itu bukan urusanmu Muhammad sedikit pun. Karena memang setelah Nabi Muhammad meninggal mulai akan ada bibit-bibit penyimpangan, bibit khawarij muncul dari Dzul Khuwaisirah. Akhirnya mereka yang membunuh Utsman, mereka yang membunuh Ali. Bibit Syiah Rafidhah muncul di zamannya Ali, menyatakan sangat mencintai Ali. Dan itu mulai juga muncul bibit-bibit Qadariyah, Jabariyah, Syairah. Insyaallah nanti di akhir pembahasan kita akan mengenalkan tentang firqah-firqah dengan pemikiran-pemikirannya, biar kita tahu, ya, bukan merek. Jadi kalau Islam itu mengajarkan, menjelaskan itu sifat, bukan nama. Karena kalau ada orang itu namanya jelek tapi sifatnya bagus, namanya siapa? Qadarullah, dan namanya Rak Bejo misalnya, tapi ternyata kerjanya dapat ini, belajar ini, bisa jadi kan. Nah, Islam itu tapi membahas itu adalah ciri, sifat, bukan nama. Kemudian beliau juga membawakan dalil surat Ar-Rum ayat 31-32. 31-nya kita potong dikit, yaitu wala takunu minal musyrikin. Kalian itu jangan seperti orang musyrik, orang-orang yang suka menyekutukan Allah. Mereka nggak punya pemahaman Al-Quran, pemahaman hadis. Ya, apa sifatnya orang musyrik? Minalladzina farraqu dinahum, mereka suka memecah belah agamanya, dipecah-pecah. Seperti sufi, itu pecahannya itu puluhan, banyak sekali. Jadi nanti punya ketuanya nggak cocok dengan ketua yang dulu, bikin pecahan lagi. Firqah itu dikatakan firqah karena hobinya bertafarruq. Tapi kalau ahlu sunnah dikatakan al-jamaah karena hobinya nyatu, cari persamaan. Perbedaan kalau itu salah dibuang, kalau perbedaan itu benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dipertahankan. Itu secara penamaan jamaah. Kalau orang musyrik, minalladzina farraqu dinahum, yang mereka suka memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, mereka menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golong, bersekte-sekte. Kullu hizbim bima ladaihim farihun, dan setiap golongan merasa bangga dengan kelompoknya. Maka perhatikan, golongan Muhajirin Ansar ini golongan yang ditetapkan oleh Allah. Tapi tak kalah merasa bangga dengan kemuhajirinnya, merasa bangga dengan
keansoriannya, maka ditegur sama Rasulullah, apakah kalian akan semacam ini sedangkan Muhammad hidup di antara kalian? Akhirnya mereka menghilangkan fanatisme, menghilangkan kebanggaan dengan kelompok. Lalu bagaimana yang dengan sekarang? Warna-warni yang ada bangga, loyal, walak baroknya dengan itu, dengan kelompok bangga, dengan merek ini bangga, maka jauh lebih dilarang. Bisa dipahami jemaah? Jenengan mau masjid Rodotul Fatah, Rodotul Jannah, Rodotul apa, bebas. Mau masjid apa bebas, tapi jangan sampai walak wal baronya kalau aku nggak sholat di masjid ini nggak sholat, nggak boleh. Itu adalah kekeliruan ya. Kemudian beliau membawakan hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Hadis ini hasan, diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dan Al-Hakim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqatan wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Ini dalilnya pendek, nanti kalau digabungkan panjang, digabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Beliau mengatakan Yahudi itu telah berpecah belah menjadi 71 atau 72 kelompok, dan umat Islam ini akan terpecah menjadi 73. Cuma berhenti di sini kita. Adapun dari riwayatnya Amir bin Abdullah Al-Luhai, dia menceritakan waktu beliau haji bersama Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Muawiyah menceritakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya bunyinya, inna ahlal kitabaini, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani, dua ahlul kitab, iftaraqu fi dinihim, mereka akan pecah belah dalam agama, mereka telah pecah belah dalam agama mereka ala sintain wa sab'ina millah, 70, 72. Wa inna hadhil ummah, dan umat ini sataftariqu ala salasatin wa sab'ina firqah, umat Islam ini akan terpecah menjadi 73. Ya, yakni al-ahwa, sesuai dengan hawa nafsunya. Kulluha finnar, semuanya Yahudi, Nasrani, Islam diancam neraka. Wahia apa illa wahida, kecuali satu, wahia al-jamaah, kecuali al-jamaah. Di sini masih dicampur antara Yahudi dan Nasrani, 72. Dan di sini dikatakan yang selamat itu adalah satu yang berpegang teguh dengan al-jamaah. Maksudnya jamaah apa? Jamaah itu ada yang mengatakan itu adalah sifat, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud, jamaah itu adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdah, orang yang sesuai dengan kebenaran meskipun sendirian, itu namanya jamaah. Hadis yang lain, ya, hadis yang lain yang lebih jelas lagi adalah hadisnya Auf bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan, orang-orang Yahudi itu sudah terpecah belah menjadi 71 kelompok. Ini kelompok yang paling gede jemaah, bukan yang kecil-kecilnya. Kelompok besarnya 71. Fawahidatun fil jannah wa sab'una finnar, dan Rasul mengatakan satu golongan masuk surga, yang 70 neraka. Waftaraqatin nasara ala sintain wa sab'ina firqatan, dan orang-orang Nasrani itu sudah terpecah belah menjadi 72 golongan. Fa ihda wa sab'una finnar, 71 golongannya masuk neraka, wa wahidatun fil jannah, yang satu di surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la taftariqanna ummati, sungguh umatku, umat Islam ini akan berpecah belah ala salasin wa sab'ina firqatan, 73 golongan. Wahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una finnar, sedangkan 72 golongan diancam neraka.
bukan pasti kekal, bukan. Kalau yang Islam itu masih umat Nabi, itu ancaman. Ancaman berarti kita harus waspada. Dan memang nanti ada yang dimasukkan sesuai dengan kadar dosa dan maksiat yang dilakukan. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapa mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-jamaah, yaitu jamaah. Dalam riwayat, ma ana alaihil yauma wa ashabi, aku dan yang para sahabatku sekarang berada di dalam ajaran agama ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis-hadis ini yang terutama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengomentari, dikatakan al-jamaah, mereka adalah hum ahlul ilmi, mereka itu yang ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu apa? Ya dia paham Al-Quran, paham hadis, paham kaidah-kaidah, dan mereka terapkan dalam kehidupan. Minimalnya apa? Penuntut ilmu, itu jamaah. Orang-orang jahil nggak masuk. Orang yang nggak pernah sholat, orang yang nggak pernah ibadah dengan benar, orang yang berpenuh itu nggak masuk. Jadi katakan jamaah yang selamat itu orang-orang ahlul ilmi. Dan gurunya Al-Imam Bukhari, Imam Ahmad, pernah mengatakan, in lam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Di zamannya Imam Ahmad itu kan orang meriwayatkan hadis banyak. Yang datang di majelis ilmunya Imam Ahmad itu 15 ribuan sampai 20 ribu. Mereka para ahlul hadis mencatat, tapi yang mencatat cuma 500, nggak sampai 1000 orang. Karena yang lainnya mendengarkan dengan hafalannya kuat atau melihat akhlak dan adabnya Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad mengatakan, kalau ahlul al-jamaah tadi yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah atau dikatakan taifah mansurah itu, kalau mereka bukan ahlul hadis saya nggak tahu. Karena memang di zamannya Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Muslim, zamannya imam-imam ahlul hadis, mereka orang-orang yang bergelut dengan hadis Nabi, itu mereka adalah orang-orang ahlul ilmi, orang-orang yang berusaha untuk mengetahui Islam dan berusaha mengamalkan Islam tersebut di atas ilmu. Ya kalau kita sekarang zaman kita, karena kondisinya jauh dengan mereka, ya minimalnya orang-orang yang mau belajar dengan ilmu, mengamalkan ilmu tersebut, ilmu yang bersumber dari Al-Quran yang dijelaskan oleh para mufassir, ilmu yang bersumber dari hadis yang dijelaskan oleh para syurrah hadis, para pensyarah hadis, itu fa insyaallah dikatakan sebagai ahlus sunnah. Al-Imam Qadiyat pun mengatakan, innama arada Ahmad ahlus sunnah wal jamaah. Yang dimasukkan oleh Imam Ahmad itu adalah mereka ahlu sunnah wal jamaah, wa man ya'taqidu madhab ahli hadis, dan yang meyakini madhabnya ahlul hadis. Perhatikan jemaah, semua firqah yang ada sekarang semuanya mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ya, jangan nyebut itu, pakai bahasa Arab, ahlu sunnah wal jamaah. Dikatakan ahlu itu ahlinya. Jenengan sebagai ahlul bait itu tahu rumahnya, tahu kamarnya, tahu dalamnya, dan berusaha untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketentraman di rumah tersebut. Iya apa enggak? Kalau kita menisbahkan diri kepada ahlu sunnah, berarti kita berusaha untuk memahami sunnah, baik dari Al-Quran atau hadis, berusaha untuk membetulkan pemahaman kita, dan nanti sudah paham berusaha mengamalkan, kemudian tampak dalam madharnya kita. Jadi kalau orang ahlu sunnah berarti secara pakaiannya ahlu sunnah, bukan pakaiannya buka aurat. Masa ngatakan ahlu sunnah kajian pakai celana kolor yang di atas dengkul jalan-jalan? Loh, ini bapak ini paham sunnah apa enggak? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ngomong ahlu sunnah istrinya malah pakai celana pendek jalan-jalan. Loh, ini ahlu sunnah atau bukan? Ngomong ahlu itu harus dibuktikan. Dalam masalah fisik juga dinampakkan, dalam masalah pakaian diperlihatkan, omongan diperlihatkan, namanya ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah yuk sholat sunnah ala kur sunnah, itu namanya bukan ahlu sunnah, ahlul ahwa namanya. Perhatikan, Ummu Habibah itu ahlu sunnah.
Ali bin Abi Thalib ahlus sunnah, Imam Ahmad ahlus sunnah. Ummu Habibah yang saya ceritakan dulu, saya pernah ceritakan enggak? Beliau itu sejak diajarkan Nabi, barang siapa yang menjaga sholat 12 rakaat sehari semalam, sholat rawatib, bukan sholat yang wajib, maka dijamin masuk surga, dibangunkan istana di dalam surga. Kata Ummu Habibah, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana enggak pernah ninggalkan, sejak saya mendengar itu tak amalkan terus, enggak malas. Itu ahlus sunnah. Dibilang mas ahlus sunnah, alah kur sunnah. Mas ini sunnah, alah kur sunnah. Mas ini sunnah, alah. Lah terus mana ahlus sunnahnya? Ahlus sunnah dusta. Jadi kita nggak usah ngomong kita ahlus sunnah, kita nggak usah keluar-keluar ahlus sunnah kalau ternyata praktek kita masih dengan riba, masih dengan maksiat, masih dengan syirik, masih dengan bid'ah. Itu bukan ahlus sunnah, ahlul ahwa namanya. Harus bukti, ya, karena Islam itu butuh pembuktian, bukan butuh pengakuan. Berat nggak? Ya awalnya berat, lama-lama terbiasa ringan. Ya zaman sekarang masih gampang jemaah, orang pakai cadar nggak ditembak, nggak diancam, orang pakai memelihara jenggot nggak terlalu masalah, mungkin di pabrik sebagian. Kalau dulu kan ya sampai diusir dari kampung halaman. Ya sekarang tuh masih mudah. Kemudian al jamaah, dia harus senang jamaah. Mas jamaah yuk gah. Jamaah yuk, jamaah sholat, kumpul untuk membahas Al-Quran, kumpul membahas hadis, kumpul membahas masalah-masalah. Ini dia senang kumpul, nggak senang dikit-dikit, nggak cocok pindah, nggak cocok bikin baru, nggak cocok bikin baru. Ciri daripada tafarruq, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, syiarul ahlul bidah, syiarnya ahlul bidah itu tarku intihali ittiba'i salaf, menjauhi dari mengikuti salaf. Dan diantara ciri firqah itu adalah at-tafarruq, senang kalau pisah, senang pisah, bikin yang baru. Bisa dipahami ini jamaah dari sekedar bahas saja. Kalau kita jelaskan secara penjelasan para ulama lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menimbang dan menimbang. Ini sesuai sunnah enggak? Ini sesuai sunnah enggak? Kalau ada pendapat dari para ulama atau dari ustadz, ini kayak gini gimana? Oh ustadz ini mendapat ini, ustadz ini. Oh ternyata nggak bertentangan dengan dalil, maka diterima. Karena kalau perselisihan dalam fikih jamaah itu gampang, bisa ditolerir. Kayak kemarin kita daurah di karangannya di Imam Bukhari, itu jamaah itu kan banyak. Ada yang memilih di jamak duhur dan asar, maghrib dan isya. Ada yang memilih tidak di jamak, ya. Dan jamak itu kalau safar memang boleh, qasar itu memang sunahnya semacam itu. Lah tapi saya sendiri melihat ini syekh dari Saudi, dia lebih berhak untuk dijamak. Tapi ternyata beliau senantiasa bermakmum dengan yang mukim. Nah, kondisi semacam ini adalah kondisi khilaf fiqhiyah. Ternyata mereka para asatidzah yang hadir di kajian itu dulunya pernah mendapatkan atau melihat dari ulama-ulama Yordan waktu datang di Malang itu habis kajian, kemudian mereka antara sholat itu di jamaah. Tapi waktu datang dari Madinah seperti saya Sulaiman Ar-Ruhaili, mereka mengatakan kita ini bisa mendengar adzan nih, dan kita bisa mendapati waktu sholat dengan gampang, maka sholatnya hendaknya adalah nggak perlu di jamaah. Dan ini khilafiyah jamaah. Kalau ada pendapat ini pendapat itu, selama semuanya kuat ada dalilnya, kita sebagai orang yang mengaku ahlus sunnah jamaah itu enggak mempertentangkan, punya pendapat masing-masing. Tapi kalau masalah akidah tidak bisa tawar menawar. Contohnya apa? Selamat ya Natalan, itu satupun ulama yang mengatakan boleh enggak ada. Ya seluruh yang mata siapa? Juhala. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan selamat kepada agama yang lain, berarti selamat ya agamamu benar, dan Tuhanku, Al-Quranku, hadisku keliru. Karena Allah menyatakan di Al-Quran gak punya anak. Lah saya mengatakan kamu selamat ya, ternyata Allah itu punya anak, Allah itu punya ini. Wah ini bahaya jemaah. Tapi ini kalau nggak dipelajari terus menerus, diulang-ulang dan secara kontinu, lama-lama juga nggak paham.
Makanya kalau kita mengaku diri kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, bukan asal wani jawab. Kalau asal wani jawab semua orang bisa kan. Kita kalau menjawab nggak boleh asal wani jawab, nggak boleh. Kita benar-benar harus ahlu sunnah wal jamaah, paham? Ya, bukan orang yang asal wani jawab. Ini apa halal, ini apa haram. Dan ini di masyarakat juga saya heran. Ini saya ceritakan nyata ini. Saya mau isi bensin, yang isi sambil ngerokok. Mas, lo sampean kok ngerokok? Lo ngerokok sunnah kok. Saya kaget. Seandainya dia berpendapat sunnah, lah ini ngisi bensin yang meledak gimana? Mas, kata siapa? Lo saya lihat Pak, itu kiai itu, Gus itu. Nah, ini bahaya jamaah. Ya, ngerokok mengatakan sunnah sambil ngisi bensin loh. Lah kok gitu? Lah wong kemarin yang ngecek dari Pertamina juga sambil ngerokok. Subhanallah. Akal sehatnya sudah rusak. Ulama itu menjelaskan hukum rokok itu antara haram dan makruh. Tidak ada yang mengatakan sunnah. Ada nggak mengatakan sunnah? Ulama, kita ngomong ulama, ada nggak? Nggak ada. Loh kok bisa sampai gitu? Dan akhirnya berani sambil ngisi. Meledak saya meninggal. Ini jamaah, ucapan yang keliru yang berbahaya akan diikuti oleh orang-orang yang juhal, dan orang juhal itu jauh lebih banyak daripada orang-orang yang punya ilmu. Dan yang ini berbahaya. Kenapa? Sudah nanti tersetting di sininya. Oh, berarti sunnah. Jadi mereka berani ngerokok sambil ngisi bensin, tapi nggak berani sholat jamaah untuk meninggalkan 5 menit, nggak berani. Jadi Allah itu dilanggar, ucapan manusia dipelihara. Benar apa enggak kayak gini? Benar apa enggak yang terjadi? Seperti itu jemaah. Maka kita melajari kajian ini biar kita tahu, oh yang sebenarnya semacam ini. Dan hadis-hadis tadi tentang iftiraqul ummah dijelaskan oleh para ulama bahwasannya apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu terjadi dan pasti terjadi. Umat Islam itu terpecah belah menjadi 73. Itu yang besar, bukan yang kecil. Yang dijelaskan oleh para ulama itu adalah seperti firqah Khawarij, firqahnya Rafidah, firqahnya Murji'ah, firqahnya Qadariyah, firqahnya Jabariyah. Jangan pernah dengar nggak Mbak Tereng? Pernah dengar nggak? Pernah. Tapi sudah tahu belum orang-orang ini bagaimana? Belum. Ya nanti di akhir aja biar kita tahu. Dan Islam itu yang dituliskan oleh para ulama dalam menjelaskan masalah manhaj itu harus mengenal firqah. Nanti ya di akhirnya. Kenapa? Karena kalau orang itu belajar tauhid terus tahu, tapi nggak dijelaskan ini syirik. Contohnya ini syirik, contohnya ini syirik, mereka akan jatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena dikatakan oleh penyair, araftu syarra lali syarri walakin li tauqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqafihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk aku lakukan, tapi untuk aku jauhi. Orang yang dia mempelajari kebaikan tapi enggak mempelajari kejelekan, dia pasti akan terjatuh di dalamnya. Maka orang yang belajar tauhid harus belajar apa itu bahaya syirik, macam-macamnya, kemudian model-modelnya. Orang yang belajar sunnah-sunnah Nabi harus mempelajari bahayanya bid'ah dan model-modelnya bid'ah. Orang yang belajar tentang ketaatan, kebaikan, amal soleh harus juga mengenal ini loh akhlak-akhlak buruk, ini adalah kemaksiatan dan yang lainnya. Itu sebuah keharusan. Ya, kalau tidak dia akan terjatuh tanpa sadar. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li. Beliau memberikan peringatan ini, sungguh akan mendatangi sebagian umatku melakukan apa yang dilakukan oleh Bani Israel sedikit demi sedikit. Ya, mungkin setali sendal dengan demi setali sendal. Hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan, man ata ummuhu alaniyatan, sampai nanti modelnya orang-orang Yahudi
mendatangi ibunya, menzinai ibunya secara nyata-nyata tanpa ada rasa malu, lakana fi ummati man yasna'u dzalik. Nanti ada sebagian umatku muslim melakukan hal yang semacam itu. Wa inna bani Israil tafarraqat ala 60 wa 70 millah. Dan sesungguhnya orang-orang Bani Israil itu sudah terpecah belah menjadi 72 golongan agama. Wa taftariqu ummati, dan umatku akan terpecah belah ala 30 wa 70 millata, menjadi 73 agama. Ya, kulluhum finnar, semua dapat ancaman neraka, illa millatan wahidah, kecuali satu yang tidak terancam api neraka. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, aku dan para sahabatku yang beragamanya semacam ini, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang. Ya, jadi kalau kita beragama ini sesuai nggak dengan contoh Rasul? Jangan menganggap gampang, lah sepenting niatnya baik. Kamin muridin lil khair lan yusibah, berapa banyak orang niatnya baik nggak dapat kebaikan itu. Maka hadis-hadis tentang iftiraqul ummah itu kan banyak sekali. Di antara faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, bahwasanya Nabi menceritakan perpecahan itu semua ancaman neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jamaah atau ahlus sunnah wal jamaah, atau ma ana ali wa ashabi, maksudnya adalah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari ancaman neraka, atau dikatakan sebagai orang-orang yang at-taifah al-mansurah, golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, faedah dalam hadis ini adalah bahwasannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sudah jauh terpecah belah. Makanya kalau jenengan nanti ada tahu, mungkin tahunya cuma Protestan sama Katolik ya. Padahal orang-orang Nasrani sendiri itu ada yang mengharamkan anjing, ada yang mengharamkan babi, ada yang nggak makan daging, macam-macam. Saya punya murid sekaligus teman dulu mondok, itu dia ceritakan, Ustadz, saya ikut agama Nasrani yang modelnya ortodoks, nggak boleh ngobrol sama perempuan, nggak boleh ini. Oh masya Allah, itu yang luar biasa. Tapi bagaimanapun kondisi luar biasanya, kalau tidak mengikuti ajaran Islam setelah diutusnya Nabi, ya nggak diterima. Tapi alhamdulillah masuk Islam, kemudian ngaji, kemudian kuliah di Libya. Tapi sekarang saya nggak tahu kabarnya. Yang ketiga jamaah, dalam hadis ini perpecahan yang terjadi bukan perpecahan urusan dunia, nggak mau bareng terus bikin pondok sendiri, bukan itu. Nggak mau bareng terus akhirnya bikin ya sendiri, bukan itu. Perpecahan di sini adalah perpecahan tentang keyakinan. Contoh saya bikin gampang, orang-orang Khawarij itu berkeyakinan pelaku dosa besar, zina, membunuh, minum khamr, berjudi, itu kafir dan nanti masuk neraka. Kemudian ada orang yang namanya orang-orang Mu'tazilah, kalau orang pelaku dosa besar itu nggak mukmin, nggak kafir, mereka di antara mukmin dan kafir, tapi nanti di akhirat finar. Dan itu keyakinan itu sudah dibukukan oleh mereka, sudah diajarkan dari generasi ke generasi, dan itu sampai sekarang masih ada keyakinan semacam itu. Contoh yang lain yang mirip, Jabariyah sama Qadariyah. Kalau Jabariyah itu punya keyakinan manusia itu seperti wayang kulit, nggak punya keinginan, nggak punya harapan. Dia mau jadi kaya, jadi miskin, mati cepat, mati belakangan. Dia mau jadi orang kampung, orang pintar, orang ini, itu semua terserah Allah. Namanya Jabariyah. Dan ini sampai sekarang ada. Wes, saya terserah Allah aja lah, mau kayak saya maksiat juga karena Allah. Ini Jabariyah. Yang kedua, orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah itu saya mau apapun bebas, saya mau berbuat baik, berbuat jelek bebas, Allah tahu kalau nanti sudah saya lakukan. Ini orang-orang Qadariyah. Dua-duanya enggak benar. Dan itu
Nama firqahnya nggak ada, benderanya nggak ada, tempatnya nggak ada, tapi pemikiran itu muncul dan akan terus sampai akhir zaman. Karena apa yang dikesadakan Nabi benar. Dan di antara orang-orang Jabariyah, orang-orang Qadariyah ini ada namanya orang-orang Dahriyah. Dan ini kadang sebagian kita mengucapkan ini bukan ajaran Ahlus Sunnah, bukan ajaran Nabi. Apa contohnya apa? Nanti biarlah waktu yang menjawab, akan indah pada masanya. Ini orang-orang Dahriyah. Nanti akan mati kalau nanti sudah waktunya habis. Ini salah. Karena apa? Allah sudah mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Di antara ucapan orang kafir yang Dahriyah itu tidak ada yang membinasakan kecuali waktu. Biarlah waktu yang menjawab. Ini bukan akidah Ahlus Sunnah. Ada orang Islam ngomong kayak gini. Orang yang ngaji lama ngomong kayak gini. Enggak paham. Kenapa? Ya enggak belajar tentang kesesatan-kesesatan orang-orang sesat. Akhirnya dia ngomong ucapan orang sesat. Iya apa enggak? Ini bahaya jamaah. Allah enggak nerima kayak gini. Yang membinasakan, yang mematikan itu siapa? Allah, bukan waktu. Ada juga orang yang berlebih-lebihan juga. Saya nggak punya waktu. Saya nggak punya waktu. Apa kok saya nggak punya waktu? Saya nggak ada waktu untuk ini. Betul. Kalau saya nggak punya waktu 24 jam terus ngapain? Ini perlu diluruskan. Bisa dipahami jemaah? Jadi jangan sampai ucapan-ucapan kita itu membuat Allah murka. Ya, karena kita tidak tahu dengan ajaran Islam yang sempurna ini. Hadis ini juga menjelaskan jamaah hadis di sini bahwasanya jalan-jalan kesesatan itu banyak. Ada yang mendahulukan tentang kepemimpinan, ada yang mendahulukan tentang akhlak dan adab, ada yang mendahulukan tentang masalah bangunan dan ini dan itu. Ya, ini kapan-kapan kita akan jelaskan, luaskan ini. Kalau Islam, apapun yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, apakah dia ahlu sihir, apakah dia yang ahlu dalam masalah bahasa, apakah dia yang ahlu ini, semuanya bermula ajarannya tetap satu, yaitu apa? Mentauhidkan Allah, menjauhi tauhid. Ya, bukan pakai yang macam-macam. Jalan kesesatan itu banyak sekali, banyak modelnya, banyak bentuknya, dan banyak juga cara-caranya. Makanya di sini Rasul mengajarkan satu saja modelnya. Kemudian yang kelima, sebagian orang salah paham dalam memahami hadis itu. Mereka mengklaim bahwa kalau ada orang mengatakan kita ini Ahlus Sunnah, berarti surga mbok kapling ya. Kita ini berusaha di atas kebenaran, berarti surga wae mbahmu. Itu keliru. Kita semua berhak untuk mengklaim Ahlus Sunnah, tapi bukti itu yang dibutuhkan. Seperti orang Yahudi mengklaim kita ini kekasih Allah, tapi ternyata Allah nggak cinta dengan mereka yang berdusta. Ini jemaah kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah dan kurangnya itu dari kebodohan saya pribadi, juga dari syaitan yang senantiasa menyesatkan Bani Adam. Jenengan kalau mau baca kitab ini bagus sekali ya, Basair ya Dawi Syarab bisyarhi marwiyati manhajis salaf. Kalau mau yang ringkas ini, limada ikhtartu liman hajis salaf. Kenapa saya memilih manhajnya Nabi? Ternyata dengan kita beragama dengan manhaj Nabi itu semakin hari semakin lurus, semakin bagus, tapi tidak menganggap dirinya suci, tidak menganggap dirinya lebih hebat daripada yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.